Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Baik pemirsa Pal TV, Anda masih menunggu telepon di 0711380022 bagi pemirsa Pal TV yang ingin mengkonsultasikan tentang gangguan penyakit apa yang sedang dialami dan ingin solusinya. Langsung gabung dan kita pada malam hari ini. Baik Jeng Jumaro, kan ini sudah di penghujung tahun 2016, sedikit lagi ya Jeng ya. Nah ini pasti tentunya akan ada menu-menu baru ini, menu-menu pengobatan baru nih di Gria Herbal Jeng Jumaro. Ini menu apa nih Jeng yang biasanya akan disajikan ini? Wah kebetulan ngingetin itu, selamat menjelang tahun baru Islam. Iya ya. betul. Nah orang Muslim tahun barunya besok nih. Mudah-mudahan ya di tahun yang akan datang, di tahun baru nanti kita akan lebih semangat ya. Makanya GHDJ itu sudah meluncurkan semangat itu sebenarnya dari 17 kemarin, dari Agustusan. Jadi dari Agustusan itu sudah meluncurkan menu baru. Kita ada treatment sekarang, jadi ada perawatan. Jadi GHDJ itu dalam memberikan pelayanan itu bagaimana caranya bisa lebih dekat, lebih mudah ya. Pertama sebenarnya mereka tuh nggak bisa datang, bisa telepon dijemput ada yang udah mau kontrol. Terus juga misalnya pas jadwalnya kontrol berobat, dia di kantor sibuk nih nggak bisa datang, telepon delivery order diantar juga. Yang penting syaratnya nggak bisa terima di jalan, harus di rumah atau di kantornya, tempat resmi lah ya. Terus yang ketiga, sekarang ini sudah banyak yang datang ke GHDJ nggak hanya karena sakit, tapi ada dua. Satu, mereka yang di luar orang sakit ya, itu adalah orang-orang yang sudah mulai sadar akan manfaatnya perawatan. Perawatan itu ada dua, ada perawatan untuk kesehatan dan ada perawatan kecantikan. Jadi kita menawarkan bagaimana tetap sehat dan juga cantik. Bagaimana cantik tapi karena sehat. Nah kita ada, jadi mereka juga ada banyak datang. Sekarang kan herbal udah nggak harus jadi pasien, ada herbal-herbal tertentu yang nggak harus jadi pasien sudah bisa beli. Ya udah kita bisa layani. Kayak teh kan umum, obat kolesterol itu boleh gitu ya. Kemudian juga obat lambung boleh. Jadi sudah ada beberapa herbal yang sudah bisa dibeli secara umum. Mereka datang ke situ, nggak harus sakit gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk perawatan. Jadi mereka, saya menawarkan perawatan itu bagaimana pasien saya setelah merasa enakan badannya, auranya juga tetap meningkat. Kita ada perawatan di situ di aura punktur, kemudian dipijit dulu badannya seluruh tubuh, wah asik banget, udah dipijit, kemudian dilakukan treatment totok wajah, udah gitu sudah di masker, kemudian di aura punktur, sudah selesai itu dikasih minuman free ya, free drink, minum herbal, sama cemilan lah, foodnya gitu, itu free juga dari kita. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Jeng, kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Denny ini Mbak. Bapak Denny, langsung Bapak dengan pertanyaannya. Ini Pak, Mbak, orang tua saya ini kan ada penyakit paru-paru basah. Iya. Dia ini kan kemarin mau di ronsen, tapi kata dokter itu ada cairan gitu. Nah itu gimana ya? Bagaimana solusinya? Ya Bu? Iya. Perawatan yang sudah diterima oleh dokter apa? Sudah dilakukan perawatan apa? Enggak, cuma di ronsen aja. Oh, baru ronsen ya? Belum ada tindakan. Ya. Jadi seperti kasusnya hampir sama seperti tadi. Jadi ada cairan di dalam paru-paru. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa sembuh ya. Biasanya kalau paru-paru kita nggak lakukan terapi pijit, nggak diakupunktur oleh kita, tapi langsung dikasih herbal dan memang kita ada ini bantuan dihangatkan ya dengan tenaga prana supaya lebih cepat sembuh. Jadi setiap penyakit itu berbeda treatmentnya. Kemudian kalau misalnya mau konsumsi, saya ingatkan kembali, daun cakar ayam sangat bagus untuk perbaikan paru-paru. Kemudian kalau misalnya cakar ayam susah nyari, bisa menggunakan daun waluh. Bahkan orang yang sudah muntah darah sekalipun itu pernah konsumsi itu terus, subhanallah, anak bayi padahal kan sudah kena paru-paru bawaan sampai sering berdahak darah, itu bisa sembuh. Jadi insya Allah daun waluh atau daun labu parang itu bagus banget untuk memperbaiki paru-paru. Nanti saya sarankan ya tadi ya, makanannya
tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung minyak terlalu banyak. Kemudian kalau orang terkena penyakit paru-paru itu tidak boleh terlalu capek. Itu istirahat yang cukup, tidurnya juga jangan kemalaman. Karena proses istirahat itu sangat membantu mempercepat proses kesembuhan seperti itu. Betul. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Kalau memang mau dibawa ke sana, monggo dikonsultasikan, kita mungkin bisa memberikan treatment yang lebih lagi. Tapi kalau misalnya nggak sempat, ya bisa seperti ramuan yang saya ajarkan gitu. Kalau misalnya susah lagi, bisa menggunakan jahe. Ya, jahe itu bagus banget emang. Ekspektoran kan, jahe itu fungsinya menghangatkan juga ya, ya. ekspektoran, jadi mengeluarkan dahak juga dia. Baik nih untuk Bapak Denny ini untuk menjaga lebih paru-paru ayahnya ini biar lebih sembuh lagi dan juga untuk treatmentnya juga bisa langsung saya datang ke Gerai Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Jokota, Palembang. Baik Jeng Jumaro, kalau tadi berbicara tentang masalah akupuntur, kemudian akupressure dan lain sebagainya untuk kecantikan ini Jeng. Nah itu gimana sih Jeng, pertama kalinya kita datang terus kita tanya apa ini keluhnya seperti apa gitu ya? Jadi kalau misalnya dia mau perawatan saja, dia otomatis memotong konsul dengan saya, nggak perlu, karena kita sudah punya konsultan khusus yang di bidang itu. Jadi kalau orang sakit baru ketemu saya gitu. Tapi kalau untuk treatment memang khusus ada ya Jeng? Iya ada, jadi treatment pun terapisnya tuh nggak cuma satu. Pertama kan yang perawatan badan dulu ya, relaksasi dulu. Sudah relaksasi, ditotok wajah, kemudian di facial, sudah begitu baru di aura punktur. Nanti yang megang kan perawat, beda lagi. Yang aura punktur ya tentunya yang sudah bersertifikasi ya, berkompetensi mereka seperti itu. Betul, karena memang betul ini pemirsa PAL TV kalau seandainya untuk perawatan ini kita tidak bisa sembarangan ya Jeng ya. Karena gini ya, jangan sampai salah. Banyak orang kepengen auranya terbuka. Sebenarnya aura orang itu dari sehat loh. Jadi saya menawarkan ke mereka ketika mereka bangun tidur pun pede, fisiknya fit, terus auranya menyala, jadi nggak ketergantungan dengan jenis bedak atau ketergantungan dengan jenis krem seperti itu ya. Tidak, artinya krem itu dipakai untuk perlindungan, tapi auranya itu sendiri muncul adalah dari tubuh orang itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa kita mengkonsumsi menggunakan krem-krem yang banyak, tapi sayangnya kita tidak sehat ya Jeng ya? Jadi juga percuma. Nah, jadi iya banyak sekali saya lihat mukanya mengkilap, tangannya menghitam, sininya gelap. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi sebaiknya cantik dan sehat. Nah itu kita bantu bagaimana mereka cantiknya karena sehat. Jadi kremnya bisa berfungsi lebih maksimal lagi. Baik, nah bicara tentang cantik dan sehat nih, kita lanjutkan nanti. Kita angkat telepon kembali nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Slamet di Sako. Pak Muhammad. Pak Slamet. Pak Slamet, langsung ya Bapak dengan pertanyaannya. Yo, nak nanya sih dengan Bu Jeng Jumaro. Iya Pak. Bu, apa kabarnya Bu? Baik, Pak Slamet. Lama Bu, tidak ada ini apa tuh tidak ketemu kita. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya Pak Slamet. Ya, Bu, aku nak bertanya Bu. Iya. Mata kita nih yang kiri ini Bu Ya. bekabut Bu. Bekabut. Yo, bekabut. Belum lama inilah baru-baru. Oh baru-baru. Ya, Penyakit yang lama sehat. yo, yang sehat sudah, yang lama sudah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini gede matanya ini bekabut. Tapi kalau di 100.000 masih lihat nggak Pak? Hah? Yang warna merah itu masih lihat nggak Pak? Duit yang 100.000 masih kejingoan nggak Pak? Langsung berubah hijau. Kalau masih kejingoan, peluang sembuhnya besar. Itulah Bu, aku nak nanya solusinya tuh apa lah Bu kira-kiranya dulu sementara supaya mencegah. Kalau datang ke kita, kalau untuk mata ya, paling ya konsumsinya wortel gitu, kalau mata diperbanyak kalau untuk konsumsi. Tapi kalau misalnya mau treatment kan ditotok nanti kan, kalau di GADJ ditotok, terus juga ada akupunktur khusus ya. Untuk perawatan mata, gitu. Bukan matanya diculek titik-titik itu, bukan titik-titik yang berkait dengan jaluran mata seperti itu, ya. Karena mata kan riskan, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi Pak Slamet datang lagi, coba diperiksa, yuk. Siapa tahu
mata kenapa? Kalau masih bisa ngeliat cewek cantik, masih ngeliat yang 100 sebenarnya besar. Insya Allah, insya Allah. Betul. Baik, untuk Bapak Selamat ini untuk penanganan lebih lanjutnya, ini langsung saya datang ke Gerai Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Lorong Marzuki, di Jalan Inspektur Lorong Wirajaya 7 Bajo, Kota Palembang. Hampir salah ini menyebutkannya Jeng ya. Nah, ini di depan kita pemirsa Pal TV ini bukan sulap, bukan sihir, sudah langsung ada teh sifanya ini pemirsa Pal TV. Ini adalah salah satu contoh. Ya, teh sifanya. Jadi ada teh sufa, ada teh sukun, kemudian ada sifakol, ya, ada sifajam dan beberapa herbal yang seperti sifabet, kemudian sifaken, sifalam, sifaten. Sifaten itu artinya untuk darah tinggi ya. Misalnya saya kenalkan. Nah, mungkin seperti ini. Ini kan untuk diabetes ini, ya. Kalau yang ini untuk kolesterol ini. Jadi orang kolesterol kalau untuk penjagaan, ya, ini kalau untuk penjagaan bisa 1 sendok. Jadi nggak harus nunggu sakit, ya. Ini kandungannya kan semuanya seperti gula aren ini, dan madu, kemudian lagi ekstrak Phalera macocarpa, ya, artinya mahkota dewa, ya. Kemudian Centella asiatica pegagan, ya. Kemudian Morin Stirferi, ini semuanya sudah komplit banget. Insya Allah bermanfaat banget ini untuk diabetes, dan ini adalah untuk kolesterol. Kenapa mesti nunggu sakit? Kalau saya nggak mau kolesterol, habis makan yang memicu kolesterol, saya mengkonsumsi ini. Ini seperti itu. Jadi sudah zamannya kita itu nggak nunggu sakit, tetapi justru untuk penjagaan. Cintailah jamu Indonesia, ya. Seperti itu. Betul. Ya. Dan ini pemirsa Pal TV asli produk Indonesia, ya. Pemirsa Pal TV. Teh sukunya seperti ini. Baik. Ya. Teh daun sukunya seperti ini. Ini bebas, semua orang bisa beli tanpa konsultasi, ya. Boleh membeli tanpa konsultasi ini. Boleh, semua orang bisa konsumsi. Dan juga produk-produk yang lain, ya, seperti teh sifa, itu seperti itu. Itu kalau untuk kapsul-kapsulnya itu apa, Jeng? Oh iya, ini ada sifalam. Orang kena lambung kan? Nah, ya, kalau sifalam ini pedih, kembung, mual, ini bagus banget ini sifalam, ya. Ini kalau untuk setiap hari itu 1 kapsul bisa, kalau sudah parah bisa 3 kali 1, seperti itu. Ini. Ininya apa namanya, aturan pakainya. Kemudian lagi kalau yang ini sifaten. Nah, siapa ini darting nih, ya. Ini untuk darah tinggi sifaten ini, ya. Jadi sifaten ini untuk darah tinggi. Ini juga saya bawa karena permintaan dari para pemirsa. Mereka kan suka di online bertanya, "Jeng, mau dibawa herbalnya kayak apa sih?" Mau gitu lihat. kan, mau lihat. Nah, ini sifaken. Ini untuk orang kena kanker. Ya. Jadi sifaken kita udah ada ramuannya untuk kanker, ya. Kemudian lagi ada sifabet. Ini sifabet. Sifabet ini adalah untuk orang diabetes. Ya, diabetes ya. Iya. Jadi kalau saya bilang membantu penanganan beberapa penyakit, ya memang kita menyediakan herbalnya seperti itu. Dan semua kemudian lagi sifamor. Sifamor ini adalah untuk yang orang tumor seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan lah produk-produk kita ini alhamdulillah sudah dibuktikan banyak pasien bermanfaat lah gitu, insya Allah. Ini Bu Mahan ini langganan gula aren. Sekarang kalau udah sehat ya paling terapi mata aja beliau nih. Sama beli gula aren ya Bu ya. Karena cucunya seneng ya. Gula aren ini disenengin anak-anak. Anak kecil dikasih gula aren bagus. Tidak energik, dia sekolahnya semangat terus gitu, nggak mudah lelah. Nah, pemirsa Pal TV, ini tadi telah dijelaskan ini tentang berbagai macam ramuan dari Gerai Herbal Jeng Jumaro ini. Tentunya kita akan kembali lagi pemirsa Pal TV setelah yang satu ini, dan kita akan bercerita tentang hal yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pengobatan Alternatif bersama dengan Gerai Herbal Jeng Jumaro.